Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 296. Fang Yu belum pernah melihat naga, tetapi ketika dia menatap cahaya keemasan di dalam benda bundar itu, dia bisa melihat garis samar-samar. Tubuhnya besar dan sangat panjang, dengan mata bersinar terang keemasan, dan dua tanduk di atas kepalanya. Itu hanya berdiri di atas sumber cahaya. Kemudian, ia sepertinya menyadari bahwa Fang Yu sedang menatapnya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan naga. Wah! Sosok ini langsung menyerang jiwa, menyebabkan Fang Yu yang mendekat, membeku di tempatnya. Sial, apakah itu benar-benar seekor naga? Wajah Fang Yu terkejut, dan dia terus berenang ke depan, dan segera sampai di depan benda bundar itu. Benda bulat ini tampak seperti bola kaca, dan isinya mungkin adalah kekuatan naga asli. Mengapa kekuatan naga asli muncul di tempat ini dan dikurung oleh begitu banyak rantai? Fang Yu bingung. Setelah mengamati sejenak, dia tahu bahwa rantai ini terkait dengan 9 loh batu di atas, dan semuanya adalah bagian dari lingkaran sihir. Yang disebut nafas naga adalah, bahwa rantai ini menyerap aura asal-usul naga di dalam bola kaca tersebut. Lalu setelah dimurnikan melalui tablet batu, kemudian aura itu diubah menjadi potongan-potongan kekuatan asal, untuk diserap oleh prajurit. Ketika Fang Yu melangkah ke pulau itu, dia tidak merasakan aura asal-usul ini. Alasannya sangat sederhana, karena asal-muasal naga tersebut terkubur terlalu dalam. Lebih dari 4.000 meter di bawah laut. Posisi ini saja sudah berada di luar jangkauan kemampuan lebih dari 99% prajurit. Lebih jauh lagi, meski Anda bisa mencapai 4.000 meter di bawah laut, akan tetap sulit untuk bisa menemukan lokasi spesifik asal-usul naga itu dalam kegelapan total. Tanpa mata yang diberikan oleh lelaki tua itu, Fang Yu tidak akan bisa menemukannya. Siapa yang mengunci asal-usul naga ini di posisi ini dan membuat lingkaran sihir di atas? Fang Yu berpikir dalam hati, sedikit mengernyit. Namun, dia tidak berpikir terlalu dalam. Dengan asal-usul naga sebesar itu di depannya, tidak masuk akal baginya untuk tidak mengambilnya. Jika aku menyerap sumber ini, apakah aku akan langsung menembus ke level 10.000? Atau aku akan mendapatkan semacam kekuatan naga? Mata Fang Yu bersinar. Berpikir seperti ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih sumbernya. Tapi saat tangannya menyentuh sumbernya, tiba-tiba ada gerakan di sekelilingnya. Di sekelilingnya gelap. Tapi di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat garis besar. Makhluk macam apa ini? Fang Yu sedikit terkejut dan melihat benda besar di atas kepalanya. Seberapa besarnya? Dari garis luarnya, terlihat seperti gunung setinggi 100 meter. Tentu saja, masih ada roh penjaga yang tersisa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergegas. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk ini, garis luar di bidang penglihatannya membuatnya lebih mudah untuk menghadapi monster ini. Fang Yu bergegas maju dan meninju monster itu. Di bawah tekanan air lebih dari 4.000 meter, tinju Fang Yu masih sangat kuat, dan kekuatannya tidak melemah sama sekali. Ledakan. Fang Yu merasa tinjunya seperti mengenai pelat baja. Namun meski begitu, pelat baja ini masih penyok akibat pukulan Fang Yu. Makhluk itu membuka mulutnya, tampak sangat marah, dan menekan keras Fang Yu dengan tubuhnya. Fang Yu terpukul keras olehnya dan menghantam dasar laut. Di pulau itu, para wisatawan yang dihalangi di depan dermaga tak bisa lagi bersuara. Baru saja, mereka menyaksikan pembantaian. Pria yang seluruh tubuhnya terbungkus api ungu membunuh 2 dari 5 orang yang terbang di belakangnya. Pisau demi pisau di tubuh, tendangan demi tendangan di wajah. Kedua tetua keluarga naga, yang berada di alam master bela diri, dipotong-potong hidup-hidup, dan bahkan kepala mereka diinjak-injak. Adegan brutal seperti itu, bagi manusia yang belum pernah berlatih seni bela diri, hanyalah sebuah film horor yang realistis. Wajah para turis itu pucat dan kakinya lemas. Ini,
Ini terlalu berdarah. Suara Li Bingyan bergetar, dan dia menoleh ke samping, tidak berani melihat lebih jauh. Fatih Liu melirik ke arah Yu Yue yang berdiri di samping dan melihat wajahnya pucat dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Jika kamu takut, jangan melihatnya. Sampai sekarang, sepertinya target pria itu bukan kita, jadi jangan panik. Fatih Liu menghiburnya. Sebagai seorang siswa sekolah menengah, di mana Yu Yue belum pernah melihat pemandangan tragis seperti itu. Ketakutan menguasai tubuhnya. Saat ini, dia hanya ingin menemukan Fang Yu. Saudara Fang Yu, kemana dia pergi? Long Aozi menutupi perutnya dan menatap Yuntian di depannya, dengan hanya ketakutan dan ketakutan di matanya. Kekuatan pria ini jauh melebihi imajinasinya. Dia dan 4 tetua Realem Master bela diri mengambil tindakan bersama, memukul tubuh Yuntian berkali-kali, tetapi Yuntian tidak jatuh, dan malah bertarung semakin keras. Setiap kali Yuntian mengalami kerusakan, kekuatan dan kecepatan tembakan berikutnya akan meningkat. Saat ini Yuntian memiliki banyak luka dan noda darah di sekujur tubuhnya. Namun auranya telah mencapai puncaknya. Sebaliknya, Long Aozi benar-benar dirugikan. 2 tetua telah dibunuh oleh Yuntian, dan 2 lainnya terluka parah dan kehilangan sebagian besar kemampuan tempur mereka. Long Aozi sendiri juga terluka saat ini dan hampir tidak bisa bertahan. Mungkinkah hari ini adalah hari ketika keluarga panjang kita runtuh? Long Aozi berpikir dengan putus asa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi musuh yang tidak dikenal hari ini, dan bahwa dia tidak dapat mengalahkannya meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Termasuk dia, 5 pejuang kuat di dunia seni bela diri bekerja sama, dan mereka bukan tandingan Yuntian. Tepat ketika Long Aozi sedang berpikir, sosok Yuntian di kejauhan bergerak. Detik berikutnya, dia mendatangi Long Aozi dan menyerang dengan telapak tangan. Uff! Long Aozi memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Ayah! Long Qianqian menangis di kejauhan. Bagus, ada begitu banyak orang. Yuntian menjilat darah dari sudut mulutnya, matanya bersinar karena haus darah. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin bersemangat. Saat ini, haus darah di hatinya telah terangsang sepenuhnya. Dia melihat sekeliling dan melihat prajurit keluarga panjang di kejauhan, serta lebih dari 1000 turis di depan dermaga. Hahaha, aku benar-benar datang ke tempat yang tepat hari ini, aku bisa membunuh banyak orang. Yuntian tertawa. Setelah tertawa, dia mengangkat kepalanya dan melihat pusaran cahaya keemasan di langit, matanya sedikit mengembun. Alasan mengapa dia datang ke sini hari ini adalah untuk nafas naga. Dia perlahan berjalan ke dasar pusaran emas. Setetes demi setetes nafas naga menimpanya. Dia segera merasakan nafas yang kuat mengalir ke tubuhnya, memperbaiki luka di tubuhnya. Ini benar-benar berhasil. Senyuman di wajah Yuntian menjadi semakin cerah. Setelah menghancurkan keluarga panjang hari ini, mulai sekarang, nafas naga hanya akan menjadi miliknya. Dengan bantuan nafas naga, dia dapat dengan cepat menerobos ke tahap Nas Chen Sol, sehingga menyelesaikan rencana pemulihan Istana Xian. Hahaha, Yuntian membuka tangannya, mengangkat kepalanya, dan tertawa nakal. Pada saat ini, prajurit keluarga panjang di kejauhan ingin melarikan diri secara diam-diam. Long Qianqian memandang Long Aozi dan Long Xiu yang jatuh ke tanah di kejauhan, dengan air mata berlinang. Itu adalah ayah dan saudara laki-lakinya. Tapi jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa kabur sekarang. Kedua master setengah langkah itu meraih tangan Long Qianqian dan berlari keluar dengan cepat. Saat ini, Yuntian tiba-tiba menoleh dan menatap mereka. Ingin melarikan diri. Berhentilah berjuang sia-sia. Begitu Yuntian selesai berbicara, api ungu yang melilitnya terbang keluar satu demi satu. 2 master setengah langkah yang memimpin Long Qianqian melarikan diri, segera dilalap api ungu dan berubah menjadi 2 tubuh arang hitam sebelum mereka bisa berteriak. Long Qianqian bahkan tidak bisa berteriak. Yuntian mengulurkan tangan ke depan dan meraihnya, dan dengan tarikan lainnya, sosok Long Qianqian ditarik ke depannya. Aku baru saja menyadarinya.
Kelihatannya cukup bagus dan cocok untuk dijadikan kuali. Yuntian memandang Long Qianqian yang duduk di depannya dan tersenyum. Di bawah laut, Fang Yu bertarung dengan makhluk laut dalam selama beberapa ronde. Makhluk itu jauh lebih tahan dari yang dia kira. Fang Yu tidak punya waktu membuang waktu dengan makhluk ini. Sekarang dia hanya ingin segera menghilang, dan mencari tempat untuk menyerap asal-usul naga tersebut. Bisakah makhluk sebesar itu terurai dengan cara yang sama? Fang Yu berpikir dalam hati. Sambil memikirkan ini, karakter di pupilnya sudah berputar. Fang Yu mengatupkan kedua tangannya dan menatap makhluk di atas. Karakter dengan cahaya putih di pupilnya berputar semakin cepat. Setelah beberapa detik, kecepatannya mencapai titik ekstrim. Bentak. Pada saat tertentu, makhluk besar ini seketika berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tersebar di air laut. Fang Yu mengusap matanya, merasa sedikit lelah. Memang butuh banyak usaha untuk menguraikan makhluk sebesar itu. Fang Yu berbalik dan dengan cepat mendekati asal-usul naga itu. Bab 297. Fang Yu sampai pada asal-muasal naga itu, mengulurkan tangannya, meraih rantainya, dan menariknya dengan kuat. Rantai ini bisa tetap utuh di dasar laut pada kedalaman lebih dari 4.000 meter, itu artinya, kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Tapi Fang Yu masih memutuskan rantainya dengan mudah. Ledakan. Segera setelah rantainya putus, seluruh asal-muasal naga meledak dengan ledakan momentum, dan gelombang air menyebar. Fang Yu meletakkan tangannya di atas sumbernya dan segera merasakan semburan panas. Namun ketika telapak tangannya menyentuh cangkang asalnya, Fang Yu bisa merasakan aura suci yang agung di dalamnya. Jelas sekali, karena telah diserap oleh lingkaran sihir di pulau itu selama bertahun-tahun, sumber ini tidak lagi dalam kondisi yang memadai. Tapi bagi Fang Yu, itu sudah cukup. Aku harus cari tempat untuk menyerapnya lagi. Fang Yu sangat bersemangat dan memasukkan asal-usul naga itu ke dalam tas penyimpanan, lalu bangkit dan kembali ke permukaan laut. Di atas pulau, Yuntian dengan rakus menyerap nafas naga yang jatuh dari pusaran emas di atas kepalanya. Pada saat yang sama, matanya bersinar, dia menatap Long Qianqian yang duduk di depannya, dan menjilat bibirnya. Bersikaplah proaktif dan saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Wajah Long Qianqian tidak berdarah, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan dia sangat ketakutan bahkan tidak berani berbicara. Dia adalah wanita tertua dari keluarga panjang dan dibesarkan di rumah kaca sejak dia masih kecil. Siapa di Pulau Kowloon yang tidak menghormatinya ketika mereka melihatnya? Sumber kepercayaan diri terbesarnya adalah keluarga panjang. Tapi sekarang, semua orang kuat dari keluarga panjang telah dikalahkan dan bahkan dibunuh oleh Yuntian. Martabat dan harga dirinya dihancurkan oleh Yuntian. Yuntian berhenti berbicara dan menatap Long Qianqian dengan senyuman jahat di wajahnya. Beginilah cara dia membunuh para pejuang keluarga panjang sambil tertawa seperti ini sebelumnya. Di depan dermaga, Liu gemuk memandang dengan cemas ke laut di depan, yang masih kosong dan tidak ada kapal yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sial! Apa kau tidak menelepon polisi? Kenapa belum ada yang datang? Umpat Liu gendut. Li Bingyan menatap kosong pada mayat-mayat di tanah di kejauhan, dengan wajah pucat dan mata ketakutan, dan berkata, ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk bepergian hari ini, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada kita? Siapa yang disinggung oleh keluarga Long? Bukankah ini terlalu kejam? Ya, setelah hari ini, aku khawatir keluarga Long akan ditendang keluar dari Pulau Kowloon. Aku tidak peduli apakah keluarga panjang meninggal atau tidak, aku hanya ingin meninggalkan tempat neraka ini. Lebih dari 1.000 turis tidak bisa meninggalkan pulau itu, jadi mereka harus berkerumun di depan dermaga dan membicarakannya. Mereka semua adalah orang biasa dan sama sekali tidak menyadari perkelahian dan kebencian antar keluarga seni bela diri. Yang mereka tahu hanyalah keluarga panjang sedang dalam masalah besar. Bagaimana kabarmu? Aku tidak punya banyak kesabaran, kata Yuntian, melihat ke kejauhan untuk melihat. Sekelompok prajurit keluarga panjang yang begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah.
Dia hanya melihatnya sekilas, dan nyala api ungu melayang. Prajurit terdekat dari keluarga Panjang langsung dilalap api ungu. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan 2 detik kemudian, pria itu berubah menjadi batu bara hitam. Yuntian memandang Long Qianqian. Tidak ada bekas darah di wajah Long Qianqian, dan giginya gemetar. Dia tahu dia tidak punya pilihan. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya prajurit keluarga Panjang itu yang akan mati, tapi dia sendiri juga akan mati. Tidak ada jejak kemanusiaan di Yuntian di depannya. Dia seperti monster yang haus darah. Membunuh seseorang semudah manusia menginjak semut, dan dia tetap menikmatinya. Long Qianqian mengulurkan tangannya dan mulai melepas pakaiannya dengan gemetar. Yuntian menyeringai dan senyumnya menjadi lebih cerah. Ledakan. Namun saat ini, suara keras terdengar di pulau itu. Sebuah tablet batu tidak jauh dari dermaga meledak. Lebih dari 1000 turis berteriak berulang kali, mengira Yuntian akan menyerang mereka, jadi mereka segera minggir. Setelah ledakan terdengar, pusaran emas di atas kepala Yuntian juga menghilang seketika. Yuntian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, lalu ke tablet batu yang berubah menjadi tumpukan puing di kejauhan, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Dia melihat ke kejauhan dan tidak melihat orang lain kecuali sekelompok turis. Dia menundukkan kepalanya, menatap Long Qianqian, dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Long Qianqian berkata dengan gemetar, menggelengkan kepalanya berulang kali. Yuntian menyipitkan matanya, menoleh, dan menatap Long Aozi, yang terbaring di tanah di belakangnya. Sekarat. Katakan padaku, apa yang terjadi? Long Aozi sangat lemah saat ini. Melihat tablet batu yang meledak di kejauhan, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Lingkaran sihir ini didirikan oleh para leluhur, kemudian ditetapkan bahwa anggota klan hanya boleh membuka lingkaran sihir tersebut setiap 3 bulan sekali untuk menyerap nafas naga. Setiap kali nafas naga diserap, itu berlangsung sekitar 2 jam. Setelah waktunya habis, lingkaran sihir akan otomatis berhenti beroperasi, dan pusaran emas di langit akan otomatis menghilang. Namun situasi saat ini tidak normal. Lingkaran sihir telah berjalan kurang dari 1 jam, dan tidak mungkin menghentikannya secara otomatis. Suara ledakan di kejauhan semakin mengejutkan hati Long Aozi. Meski tidak melihatnya, dia bisa menebak dari mana ledakan itu berasal. 9 loh batu itu pasti rusak. 9 loh batu itu adalah inti dari lingkaran sihir. Jika dihancurkan, seluruh lingkaran sihir secara alami tidak akan dapat beroperasi. Lingkaran sihir, hancur. Long Aozi menjawab dengan susah payah setelah memikirkannya beberapa saat. Hancur. Yuntian mencibir di wajahnya, memegang leher Long Aozi, dan mengangkatnya. Aku tidak merasakan kekuatan eksternal apapun sekarang, tetapi lingkaran sihir itu tiba-tiba hancur. Menurutmu siapa yang menghancurkan lingkaran sihir itu? Yuntian bertanya dengan suara dingin. Aku benar-benar tidak tahu, kata Long Aozi dengan wajah ungu. Yuntian menyeringai, dan api ungu di tubuhnya terbang ke kejauhan, langsung menelan prajurit keluarga Panjang. Dalam sekejap, prajurit keluarga Panjang berubah menjadi sebongkah batu bara hitam. Mata Long Aozi sedih dan dia berkata dengan suara serak, sebenarnya bukan orang-orang kami yang melakukannya. Mata Yuntian dipenuhi haus darah. Dia datang ke sini khusus untuk nafas naga, jika nafas naga tidak bisa digunakan olehnya, perjalanannya akan sia-sia. Katakan padaku, di mana sumber nafas nagamu? Yuntian mencubit leher Long Aozi dengan erat dan bertanya. Aku tidak tahu, kata Long Aozi dengan mata putus asa. Dia tidak berbohong, dia benar-benar tidak tahu di mana sumber nafas naga itu. Bukan hanya dia, tapi tak seorang pun di seluruh keluarga Panjang yang tahu. Satu-satunya orang yang mengetahuinya, mungkin adalah leluhur keluarga Panjang yang membuat lingkaran sihir. Kamu sangat baik. Mata Yuntian menjadi gila, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Hari ini, tidak ada seorang pun di pulau ini yang bisa bertahan, hahaha.
Yuntian menengadah ke langit dan tertawa, melemparkan Long Aozi dengan santai. Kamu hanya berdiri saja dan menyaksikan para prajurit dari keluarga panjangmu mati satu persatu. Setelah membunuh orang-orang di pulau itu, aku akan pergi ke keluarga panjangmu dan membunuh semua orang di keluarga panjangmu. Yuntian membuka matanya, menatap Long Aozi dengan mata besarnya dan berkata dengan nada serius. Setelah dia selesai berbicara, dia membuka tangannya dan meraung ke langit. Wow! Di sekujur tubuhnya, api ungu tiba-tiba muncul satu demi satu. Api ungu terbang menuju langit dan berkumpul dengan ganas. Hanya dalam 10 detik, api ungu muncul di langit di atas kepala Yuntian. Sensasi terbakar yang menyesakkan menyerbu ke arahnya. Bahkan para wisatawan yang berkerumun di depan dermaga pun merasakan ancaman kematian. Jeritan orang sebelum kematian adalah musik terindah di dunia. Yuntian tersenyum jahat dan melambaikan tangannya ke depan. Us! Seberkas api ungu terbang menuju sekelompok turis di kejauhan. Ah! Lebih dari 1000 turis berteriak dan mundur. Namun mereka tidak bisa mundur. Ada yang didorong ke tanah dan diinjak-injak oleh yang lain. Sebelum api ungu menyala, semburan jeritan dan tangisan terdengar dari kerumunan. Jangan panik. Jangan takut, pegang lenganku. Dalam kekacauan itu, Fatih Liu menjadi pucat dan berteriak keras. Tubuhnya relatif besar dan berdiri relatif stabil. Yu Yue didorong oleh kerumunan, tetapi akhirnya berhasil meraih salah satu lengan Fatih Liu dan menstabilkan tubuhnya. Li Bingyan juga sama. Dia hampir terdorong ke bawah, tapi untungnya dia berdiri diam. Saat ini, api ungu telah terbang ke depan. Ia terbang menuju pria paruh baya terdekat. Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Wow! Api ungu menderu-deru, dan pria parubaya itu berubah menjadi bongkahan batu bara hitam, postur tubuhnya tidak berubah. Melihat pemandangan tersebut, para turis di belakang pun menangis dan berteriak. Beberapa wisatawan bahkan terjun langsung ke laut demi bertahan hidup. Tapi Yantian tidak berhenti, dan tetap terbang ke depan. Kali ini, target yang ditujunya tepat di tempat Li Bingyan dan yang lainnya berada. Menghadapi Yantian yang bergegas, sejumlah besar orang di posisi Li Bingyan tercengang. Di ambang kematian, otak mereka menjadi kosong dan tidak dapat bereaksi. Tentu saja, meskipun mereka dapat merespons, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Aku tidak ingin mati, gumam Li Bingyan, merasakan gelombang panas menerpa wajahnya. Bu, Saudara Fang Yu, Yu Yue memejamkan mata, air mata jatuh dari sudut matanya. Orang-orang di sekitarnya juga berteriak putus asa. Ledakan. Tapi saat ini, terdengar suara keras. Bab 298. Api ungu yang hendak menyentuh kerumunan tiba-tiba runtuh. Sebuah tubuh yang bersinar dengan cahaya biru muda muncul di udara di atas kerumunan. Banyak turis mengangkat kepala dan melihat seorang pria berambut abu-abu mengenakan jubah Tao. Dia berdiri di udara, memegang pedang kayu di tangannya. Apakah ini dewa yang datang untuk menyelamatkan kita? Para turis memandang pendeta Tao itu dengan wajah bahagia. Setelah pendeta Tao muncul, suhu di sekitarnya turun, membuat orang merasa sejuk. Di udara, pendeta Tao itu memandang dengan serius, memandang ke langit di kejauhan. Anak laki-laki ini penuh dengan roh jahat, dan dosanya sangat serius, sangat jarang. Ketika pendeta Tao itu memandang ke arah Yuntian, Yuntian juga sedang menyipitkan mata ke arah pendeta Tao itu. Long Aozi, yang tertinggal, tampak bahagia saat melihat pendeta Tao di langit. Tuan Wunian ada di sini. Keluarga panjang terselamatkan. Master Wunian adalah master yang paling berbudi luhur dan dihormati di dunia seni bela diri Pulau Kowloon. Dia mempraktikkan ajaran Buddha dan Taoisme, dan berbelas kasih. Dia sering membantu orang-orang dalam situasi putus asa dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Penelitiannya tentang keterampilan medis dan teknik Feng Shui bahkan lebih mendalam lagi. Long Aozi pernah memintanya untuk melelang patung Buddha untuk keluarga panjang dengan harga tinggi,
Namun dia menolak dengan alasan keluarga panjang sudah berada di puncak dan tidak perlu lagi menggunakan cara apapun untuk meningkatkan keberuntungan mereka. Di Pulau Kowloon, Master Wu Nian seperti dewa yang hidup. Semua prajurit keluarga panjang yang masih hidup tampak terkejut saat melihat Tuan Wu Nian muncul. Kemunculan Master Wu Nian pasti akan menghukum Yuntian ini. "Siapa kamu?" tanya Yuntian sambil mengerutkan kening. "Pendeta Tao yang malang ini adalah Wu Nian," kata guru Wu Nian. Dia tidak berbicara dengan keras, tetapi semua orang di pulau itu dapat mendengarnya dengan jelas. Saat dia berbicara, sosoknya perlahan melayang ke depan. Yuntian memandang Master Wu Nian, kegembiraan di matanya semakin kuat. Seorang biksu di tahap Nas Chen Sol. Bertarung melawan biksu tahap jiwa baru lahir akan memungkinkan dia meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Memikirkan hal ini, Yuntian menjilat bibirnya dan sedikit menekuk kaki kanannya. Saat Tuan Wu Nian mendekati Yuntian, dia berkata perlahan, "Dosa yang kamu bawa terlalu dalam. Dengarkan aku, dan letakkan pisau daging itu sesegera mungkin. Masih ada secercah harapan untuk keselamatan." Ledakan. Sebelum Tuan Wu Nian menyelesaikan kata-katanya, Yuntian melontarkan diri ke arahnya. Master Wu Nian menghela nafas pelan, memegang erat pedang kayu di tangan kanannya, dan mengayunkannya ke depan. Klik. Energi pedang putih muncul dan menebas langsung ke arah Yuntian yang mendekat dengan cepat. Ledakan. Terjadi ledakan, dan tubuh Yuntian terbang seperti bola meriam. Melihat pemandangan ini, para turis di belakang tertegun sejenak, lalu bersorak-sorai. Ada bantuan. Yuntian itu bukan tandingan Master Wu Nian. Fang Yu memanjat dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun samar-samar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Semakin banyak makhluk bawah air berkumpul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk ini sepertinya mencium sesuatu dan muncul satu demi satu. Jika Fang Yu tidak bergerak cukup cepat, makhluk-makhluk ini mungkin akan menyerangnya. Makhluk bawah laut ini dapat merasakan nafas asal-muasal naga, dan mereka ingin mengejar asal-usul tersebut. Ketika cukup banyak makhluk bawah air berkumpul di sekelilingnya, Fang Yu mengumpulkan energi sejatinya di tubuhnya, dan kemudian meledak dengan kekuatan penuh. Kekuatan besar menyebar ke segala arah, mengguncang semua makhluk bawah air ini. Fang Yu segera kembali ke posisi sekitar 2000 meter di bawah laut. Di lokasi ini, air laut di sekitarnya tidak begitu dingin. Tekanan air di tubuh Fang Yu juga berkurang banyak. Kecepatan Fang Yu saat ini masih terus meningkat. Namun saat ini, Fang Yu merasakan aura yang sangat kuat, muncul tidak jauh dari kakinya. Mata Fang Yu sedikit tajam, dia berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat siluet aneh bergegas menuju lokasinya. Alasan mengapa garis besar ini aneh, adalah karena ia agak mirip dengan bentuk manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya berbentuk seperti sirip, kepalanya bersudut lancip, dan ia memegang trisula di tangannya. Mungkinkah itu klan roh laut? Tapi dari segi tampilan, tidak terlihat kemiripan. Fang Yu pernah berurusan dengan beberapa suku roh laut sebelumnya. Namun setelah makhluk suku roh laut tersebut mencapai tingkat budidaya tertentu, penampilan mereka tidak lagi jauh berbeda dengan manusia. Tapi bentuk monster di bawah kakinya sangat berbeda dengan manusia. Monster ini bergerak sangat cepat, hanya dalam beberapa detik, jaraknya kurang dari 100 meter dari Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak dan tetap diam di tempatnya. Dia ingin tahu kenapa monster ini datang. 10 detik kemudian, monster itu menyusul Fang Yu dan mendatangi Fang Yu. Dalam keadaan gelap, Fang Yu hanya bisa melihat garis luarnya saja. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat teknik tidak berguna yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia melafalkan formula ajaib dalam hati dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Energi sejati terkondensasi di telapak tangannya, dan segera terkondensasi menjadi bola energi yang bersinar dengan cahaya putih. Fang Yu mengangkat bola energi ke atas kepalanya. Wilayah laut dengan radius puluhan meter langsung menyala. Tampaknya, semua sihir memiliki arti tersendiri, dan kalimat ini tidak salah. Setelah wilayah laut diterangi, Fang Yu dapat dengan jelas melihat penampakan monster di depannya.
Itu persis seperti apa yang dipikirkan Fang Yu. Itu adalah monster humanoid yang sangat jelek, yang memegang trisula hitam di tangannya. Tidak diketahui dari bahan apa monster itu dibuat, tetapi trisula itu terlihat sangat tajam. Ia mempunyai anggota tubuh, tetapi setiap bagian tubuhnya terpelintir. Ini mungkin ada hubungannya dengan lokasinya. Umumnya, semakin dalam dasar laut maka semakin aneh penampakan makhluk yang muncul. Jadi, apa yang monster ini ingin lakukan? Fang Yu memandang monster di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kamu mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil. Serahkan segera dan aku bisa melepaskanmu. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Fang Yu. Ini adalah suara yang ditransmisikan melalui kesadaran ilahi. Siapa kamu? Klan Roh Laut. Fang Yu bertanya. Mendengar kata-kata Fang Yu, pihak lain jelas tercengang. Apakah kamu kenal suku Roh Laut? Tentu saja, saya pernah memanggang ikan dengan 2 suku Roh Laut di pantai belakang Gunung Dongling, kata Fang Yu. Suku Roh Laut punah 1800 tahun yang lalu. Siapa kamu? Monster itu bertanya, nadanya berfluktuasi. Namaku Fang Yu, dari Tiongkok. Bagaimana denganmu? Fang Yu bertanya. Saya adalah keturunan suku Roh Laut, penguasa laut, dan saya memerintah seluruh wilayah laut di sekitar sini. Monster itu berkata dengan bangga. Oh, sepertinya kamu cacat. Namun, senang bertemu denganmu. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Fang Yu berkata sambil bergerak hendak naik. Demi mengenal leluhurku, selama kamu menyerahkan barang yang bukan milikmu, aku bisa melepaskanmu. Nada suara monster itu tiba-tiba berubah dingin. Ini bukan milikku, juga bukan berarti milikmu, kan? Benda ini sudah tenggelam di dasar laut selama bertahun-tahun. Jika itu milikmu, kamu pasti sudah mengambilnya sejak lama, kata Fang Yu. Dengan senyuman, monster itu tidak berkata apa-apa. Memang benar, ia telah menemukan asal-muasal naga itu sejak lama. Ia telah mencoba segala cara untuk memutus rantai dan mengambil sumbernya, tetapi ia hanya bisa menatapnya. Namun barusan, ia mendengar informasi yang dibawa kembali oleh makhluk-makhluk di dasar laut. Asal-usul naga diambil oleh manusia. Ia segera memerintahkan makhluk bawah air untuk menghentikan Fang Yu dan datang secepat mungkin. Asal-muasal naga ini sudah lama diidam-idamkan dan tidak boleh diambil oleh orang lain. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku adalah penguasa tertinggi wilayah laut ini. Semua barang di wilayah laut ini secara alami adalah milikku. Penguasa laut berkata dengan dingin. Itu tidak mungkin. Saya membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkan sumber ini. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Kata Fang Yu dengan alis terangkat. Kamu adalah manusia pertama yang pernah kulihat, yang dapat bergerak bebas lebih dari 4000 meter di bawah laut, dan kamu juga dapat memutuskan rantai itu, kamu sangat kuat. Jika aku berada di darat, kemungkinan besar aku tidak akan menjadi lawanmu. Tapi ini laut dalam, kamu tidak punya peluang. Penguasa laut tersenyum dingin, mengangkat trisula di tangannya, dan melemparkannya ke arah Fang Yu. Fang Yu berbalik ke samping untuk menghindari trisula dan bergegas maju. Ledakan. Di belakangnya, gelombang air meledak. Fang Yu bergegas ke depan penguasa laut dengan kecepatan luar biasa, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju wajah jelek dan bengkok penguasa laut. Penguasa laut tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu bisa secepat itu di dasar laut yang jaraknya lebih dari 2000 meter. Ledakan. Penguasa laut menerima pukulan keras di pipinya dan terbang mundur. Fang Yu melangkah maju dan terus memukul penguasa laut. Dia tahu bahwa penguasa laut sangat tahan terhadap pukulan. Makhluk yang dapat hidup lebih dari 4000 meter di bawah laut pasti memiliki kepadatan dan kekuatan tulang yang jauh melebihi makhluk biasa. Selain itu, di lokasi 2000 meter di bawah laut, karena tekanan air, kekuatan setiap pukulan Fang Yu melemah. Dia menggunakan 30% kekuatan setiap pukulan untuk mengenai penguasa laut, dan mungkin hanya tersisa kurang dari 20%. Inilah kelebihan penguasa laut. Tapi yang tidak disangka penguasa laut adalah,
serangan Fang Yu seperti badai dahsyat yang tidak ada niat untuk berhenti. Setiap pukulan yang mengenainya, tidak menimbulkan kerusakan yang fatal, namun itu tetap menimbulkan rasa sakit. Bab 299. Penguasa laut memiliki mata yang tajam dan membuka mulutnya. Ledakan. Gelombang air yang sangat kuat menyembur keluar dari mulutnya. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya untuk menahan pukulan itu. Namun energi yang terkandung dalam pukulan ini cukup besar, dan langsung mendorongnya mundur hingga puluhan meter. Penguasa laut berdiri teguh dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Us! Trisula segera terbang kembali dari kejauhan dan sekali lagi berada di tangannya. Tidak akan ada hasil yang baik jika kamu melawanku di bawah laut. Penguasa laut berkata dengan dingin. Sambil mengangkat trisulanya. Trisula bersinar dengan cahaya. Kemudian, seluruh wilayah laut berfluktuasi. Sekelompok besar makhluk bawah air bergegas menuju lokasi Trisula. Penguasa laut memandang Fang Yu di kejauhan dengan tatapan main-main. Fang Yu memang lebih kuat dari manusia manapun yang pernah dilihatnya. Namun, selama dia masih manusia, kemampuan fisiknya terbatas. Selama seluruh energi fisik Fang Yu habis, ia dapat dengan mudah mengambil kembali asal-usul naga tersebut. Oleh karena itu, ia memanggil ribuan makhluk laut di sekitarnya dan mengepung Fang Yu bersama-sama. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Fang Yu secara alami dapat merasakan ada banyak makhluk bawah laut yang menyerang di sekitarnya. Bisakah kamu benar-benar memerintahkan semua makhluk bawah air? Fang Yu sedikit terkejut. Namun, dia tidak berniat membuang waktu terlalu banyak dengan penguasa laut. Saat penguasa laut memanggil makhluk bawah laut, dia mengangkat Trisula di tangannya. Jelas sekali, Trisula adalah ketergantungan terbesarnya. Ledakan. Fang Yu tersenyum dingin, menendang kakinya, dan bergegas menuju penguasa laut. Ada cahaya keemasan di tubuhnya. Dalam 2 detik, dia bergegas ke depan penguasa laut. Kamu bersikeras memprovokasiku, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Fang Yu berkata dengan ringan, mengepalkan tangan kirinya dan memukul dada penguasa laut. Penguasa laut memanggil makhluk bawah air, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Ledakan. Terjadi fluktuasi hebat di dasar laut lebih dari 2000 meter. Gelombang sorak-sorai meletus di pulau itu. Lebih dari 1000 turis, termasuk pejuang keluarga panjang, bersorak, karena Tuan Wunian sedang menghajar Yuntian itu. Di depan Master Wunian, Yuntian seperti anak kecil, tanpa kekuatan untuk melawan. Bang! 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 Setiap kali Yuntian bergegas menuju Master Wunian, dia akan terlempar oleh serangan balik biasa dari Master Wunian dan jatuh ke tanah. Saat ini, dagu Yuntian berlumuran darah, dan banyak luka di sekujur tubuhnya yang berlumuran darah. Tapi matanya penuh kegembiraan dan haus darah. Setiap kali dia dipukul oleh Master Wunian, dia akan segera berdiri dan bergegas menuju Master Wunian lagi. Berkali-kali, seperti ngengat yang terbakar. Itu tidak cukup kejam. Itu tidak cukup kejam. Patahkan semua tulang di tubuhku. Buat aku tidak bisa berdiri. Atau patahkan leherku. Yang aku butuhkan adalah ini. Wajah Yuntian berlumuran darah, tapi dia tetap menyeringai, mulutnya tersenyum, dan giginya penuh berlumuran darah yang mengalir. Dia bergegas menuju Tuan Wunian lagi. Tuan Wunian sedikit mengernyit dan menebas dengan pedang kayu itu lagi. Kali ini, pedang kayunya dipadatkan dengan lapisan energi biru muda, dan energi pedang yang dia hasilkan sangat menakjubkan. Uff! Yuntian kembali dipukul dengan keras dari depan, mengeluarkan seteguk darah yang besar. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti. Dia tidak bisa berdiri untuk beberapa saat. Permainan yang bagus. Hebat. Kalahkan bajingan ini sampai mati. Biarkan dia menjadi sombong. Persetan dia. Pukul dia sampai mati. Lebih dari 1000 turis bersorak seolah sedang menonton pertandingan tinju. Apakah Yuntian itu gila? Setelah dipukul seperti ini, dia terus bergegas menuju tuannya. Bukankah ini mencari kematian? Kata Li Bingyan bersemangat. Ini disebut kemarahan yang tidak kompeten.
Fatih Liu tertawa dari samping. Ekspresi Yu Yue di sampingnya juga semakin melembut. Di kejauhan, wajah para prajurit keluarga Panjang penuh dengan kegembiraan. Terutama Long Qianqian, melihat Yuntian tergeletak di kejauhan, merasa sangat lega. Yuntian membunuh begitu banyak orang dari keluarga Panjang, dan kebencian mereka tidak dapat didamaikan. Tuan Wunian memukuli Yuntian seburuk mungkin, dan tidak boleh membiarkan dia mati dengan bahagia. Tidak seperti semua orang yang bersorak kegirangan, Master Wunian semakin mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Yuntian yang jatuh ke tanah. Sebagai orang kuat di alam martial Sein, kemampuan sensoriknya cukup kuat. Dia dapat dengan jelas merasakan, bahwa setiap kali Yuntian bergegas, dia terlempar oleh serangan baliknya, dan kemudian berdiri lagi. Selama proses ini, aura di tubuh Yuntian tidak melemah. Secara umum, setelah seorang pejuang terluka, auranya pasti akan melemah, terutama jika dia terluka parah. Namun momentum Yuntian belum melemah, dan di saat yang sama, aura jahat dalam dirinya malah semakin kuat. Peningkatan aura ganas di tubuh Yuntian berbanding lurus dengan intensitas serangan yang diterimanya. Dengan kata lain, semakin parah Tuan Wunian melukainya, semakin kuat pula roh jahat di dalam dirinya. Terlebih lagi, Tuan Wunian punya perasaan. Yuntian sengaja dipukuli olehnya. Setiap serangan Master Wunian sangat langsung, tapi Yuntian tidak mengelak sama sekali. Ini tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tuan Wunian menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia telah menjalani lebih dari separuh hidupnya dengan mempraktikkan Taoisme dan Buddha, dan dia belum pernah bertemu lawan seperti itu. Di tengah sorak-sorai hangat di sekelilingnya, Yuntian kembali berdiri. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya terbelah oleh energi pedang Guru Wunian, dan darah mengalir keluar. Yuntian mengulurkan tangannya dan meletakkannya pada luka di bagian atas tubuhnya, memegang genangan darah yang besar dengan telapak tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya di depan mulutnya dan meminum darahnya dalam sekali teguk. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar langsung menjadi sunyi. Adegan ini sangat menawan. Mengapa Yuntian ini tidak bisa dipukul sampai mati? Meskipun dia terluka parah, mengapa dia masih bisa berdiri? Itu saja. Terima kasih banyak. Yuntian memandang Guru Wunian, menyeringai, dan berkata dengan suara serak. Tuan Wunian tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Tuan, cepat pukul dia sampai mati. Ya, Tuan, jangan menahan diri lagi, pukul dia sampai mati. Saya merasa sangat tidak nyaman saat melihatnya tersenyum. Pukul dia sampai mati. Sekelompok turis berteriak. Saat ini, Yuntian tersenyum dingin. Us! Ledakan sonik yang menusuk terdengar di udara. Yuntian bergegas menuju Master Wunian lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan Wunian tampak serius, mengepalkan pedang kayu di tangannya, dan menebas ke depan lagi. Namun kali ini, Yuntian tidak terkena energi pedang lagi. Kecepatannya terlalu cepat, hanya menyisakan bayangan di udara. Energi pedang dengan mudah dihindari. Dan saat berikutnya, dia berada di depan Master Wunian. Hahaha, apa kamu pikir kamu masih bisa menyakitiku? Yuntian membuka mulutnya dan tertawa, lalu meraih dada kanan Tuan Wunian. Wajah Tuan Wunian sedikit berubah, dan dia mengucapkan formulanya. Ups! Perisai cahaya keemasan segera muncul di tubuhnya dan menyebar keluar. Lonceng emas. Ini adalah teknik pertahanan terkuat yang pernah dia kuasai. Ledakan. Detik berikutnya, tangan kanan Yuntian menyentuh bel emas. Dalam sekejap, retakan muncul di perisai emas, dan hancur. Retakan. Tangan kanan Yuntian langsung menembus dada kanan Tuan Wunian. Percikan darah. Tuan Wunian mendengus dan mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Yuntian, sebaliknya, memiliki senyuman gila di wajahnya dan matanya yang haus darah. Terjadi keheningan yang mematikan. Penonton yang masih bersorak dan bersorak membuka mulut, tapi ekspresi mereka membeku. Hanya dalam beberapa detik, situasinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Yuntian berubah dari tidak mampu melawan di awal,
menjadi melukai Tuan Wunian secara serius dengan satu pukulan. Hanya butuh beberapa detik. Ini. Semua orang memandang Yuntian seolah-olah mereka sedang melihat iblis, seluruh tubuh gemetar. Yuntian mengambil kembali tangan kanannya, melihat lubang berdarah di dada kanan Tuan Wunian, dan mendorongnya dengan lembut. Tuan Wunian mundur 2 langkah, tidak mampu bertahan lebih lama lagi, dan jatuh ke tanah, mengerang. Kesakitan. Oke, sepertinya kamu baru saja berteriak keras. Yuntian memandangi sekelompok turis di belakangnya dan berkata sambil mencibir, saat kamu mati, kuharap kamu berteriak lebih keras. Semua turis pucat dan gemetar. Mata Yuntian berputar, dan api ungu muncul lagi di sekujur tubuhnya. Dia mencari orang pertama yang mati. Lalu, dia melihat Yu Yue dengan wajah tanpa darah di antara kerumunan. Ini kuali bagus lainnya. Mata Yuntian bergerak sedikit dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara. Tubuh Yu Yue terbang ke depan tak terkendali, terbang 1 atau 2 meter di depan Yuntian, dan duduk di tanah. Yu Yue, Li Bingyan dan Fatih Liu berteriak dengan wajah pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dengan lebih dari 1000 orang berdiri di sini, Yuntian akan memilih Yu Yue. Yu Yue duduk di tanah, melihat sosok Yuntian berlumuran darah di depannya, tubuh halusnya bergetar hebat. Ya, lebih baik dari gadis tadi. Yuntian menjilat bibirnya, mengulurkan tangannya, dan ingin menangkap Yu Yue. Air mata Yu Yue tidak bisa berhenti mengalir, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, cahaya hitam melintas di langit. Trisula hitam pekat melesat ke depan, langsung menuju kepala Yuntian. Bab 300. Ekspresi Yuntian sedikit berubah dan dia segera menghindar ke samping. Trisula di udara melesat melewati kepala Yu Yue, lalu berbalik ke udara dan bergegas menuju Yuntian lagi. Yuntian menyipitkan matanya, mengumpulkan kinya dengan tangannya, dan mendorong ke depan. Ledakan. Semburan energi sejati meledak ke arah Trisula, menyebabkan Trisula sedikit bergoyang di udara. Memanfaatkan kesempatan ini, Yuntian maju 2 langkah, mengulurkan tangannya, dan meraih Trisula. Yuntian menoleh dan melihat sosok di udara, dengan senyuman kejam di wajahnya. Hari ini, aku akan membunuh orang sebanyak kamu datang. Saat dia berbicara, Yuntian mengepalkan trisulanya dan melemparkannya ke arah Fang Yu di udara. Ledakan sonik yang keras terdengar, dan trisula gelap menusuk Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu tidak mengelak sama sekali dan mengulurkan tangan kanannya. Detik berikutnya, trisula yang menyerang dengan kecepatan sangat tinggi digenggam erat di tangannya. Benda ini tidak mudah digunakan. Lupakan saja. Fang Yu sedikit mengernyit dan melemparkan trisula ke laut di belakangnya. Bos! Itu bosnya! Li Bingyan berteriak penuh semangat setelah melihat sosok di langit dengan jelas. Liu Gemuk juga tampak bahagia. Tidak ada orang lain yang mengenal Fang Yu. Namun mereka terkejut karena seseorang datang menyelamatkan mereka. Hanya saja, kebanyakan orang tidak memiliki harapan yang tinggi ketika melihat Fang Yu yang masih sangat muda. Ketika para pejuang keluarga panjang di kejauhan melihat Fang Yu, wajah mereka pertama-tama menunjukkan keterkejutan, dan kemudian wajah mereka kembali putus asa. Bahkan Tuan Wunian bukanlah tandingan Yuntian, kecil kemungkinannya bagi pemuda ini untuk bisa mengalahkan Yuntian. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan situasi di sekitarnya. Dia menatap Yuntian dengan cermat, matanya dingin. Keturunan Istana Xian. Tanpa diduga, keturunan Istana Xian yang sudah lama ia cari akan bertemu di sini dan dengan cara ini. Bagi Fang Yu, hari ini hanyalah hari keberuntungan. Fang Yu perlahan jatuh dari udara dan mendarat di samping Yu Yue. Saudara Fang Yu. Yu Yue mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata berkaca-kaca, wajahnya penuh keterkejutan. Melihat Fang Yu muncul, dia tidak lagi takut. Bisakah kamu berdiri sendiri? Fang Yu bertanya. Yu Yue mengangguk dan berdiri dengan susah payah, tetapi kakinya sedikit lemah dan dia terhuyung, meraih lengan Fang Yu.
Berjalanlah perlahan dan kembali ke kerumunan. Aku akan segera menyingkirkan orang ini, kata Fang Yu pada Yu Yue. Yah, Yu Yue sangat patuh dan segera berbalik dan berjalan kembali. Aku tidak mengizinkannya pergi. Saat ini, suara dingin Yuntian terdengar. Fang Yu menoleh dan menatap Yuntian dengan niat membunuh dan berkata, akhirnya, saya menemukanmu. Mendengar ini, Yuntian sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Kamu akan segera tahu, kata Fang Yu dingin. Yuntian menyeringai dan berkata, tapi aku tidak terlalu tertarik. Saat berbicara, Yuntian tiba-tiba bergerak. Sosoknya melintas dan menghilang. Sebuah bayangan melintas di langit, langsung menuju ke arah Yu Yue yang sedang berjalan menuju kerumunan. Dalam sekejap, Yuntian muncul di belakang Yu Yue, menunjukkan senyuman gila, dan mengulurkan tangan untuk meraih kepala Yu Yue. Yu Yue. Melihat adegan ini, Li Bingyan dan Fatih Liu di kerumunan mengubah ekspresi mereka dan berteriak kaget. Tapi Yu Yue tidak bereaksi sama sekali. Tepat ketika tangan Yuntian yang berdarah hendak menyentuh kepala Yu Yue, sebuah kekuatan besar menghantam pipinya. Klik. Dalam sekejap, pipi Yuntian cekung dan dia terjatuh. Ledakan. Yuntian jatuh ke tanah, menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian, dan api ungu yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Sesosok melintas di udara, dan Fang Yu muncul di depan Yuntian. Dia menatap Yuntian dengan mata dingin. Dan Yuntian juga menatapnya dengan mata terbelalak, penuh kegembiraan, dan berkata dengan suara serak, kamu tidak bisa membunuhku begitu saja, kamu bisa lebih kejam. Mata Fang Yu acuh tak acuh, dia mengangkat kakinya dan menginjak dada Yuntian. Ledakan. Terdengar suara keras dan debu beterbangan. Seluruh tanahnya tenggelam. Tubuh Yuntian merosot ke tanah, namun senyuman menawan muncul di pipinya yang cekung, dan dia berteriak, lumayan. Bagus sekali. Tapi kamu harus bekerja lebih keras. Tulang dadaku belum sepenuhnya patah. Oke. Fang Yu tersenyum dingin dan berhenti menginjaknya ke tanah, malah mengangkat kakinya dan menendangnya ke langit. Kemudian, Fang Yu melompat tinggi, mengikuti tubuh Yuntian, dan mulai melancarkan serangkaian serangan terhadapnya. Yuntian tidak mengelak sama sekali dan membiarkan Fang Yu memukulnya dengan pukulan dan tendangan. Saat dia dipukuli, dia tertawa tidak menyenangkan. Dia menatap Fang Yu di depannya dengan kegembiraan di matanya. Setelah jiwanya terbangun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan setingkat Fang Yu. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulannya cukup untuk menghancurkan tulang-tulang di tubuhnya. Inilah efek yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa dipatahkan, tidak ada yang bisa dibangun. Teknik latihan yang dia praktikkan, membutuhkan cedera yang serius. Potensi maksimalnya hanya bisa dikeluarkan ketika dia terluka parah. Sekarat. Yang dia butuhkan adalah perasaan sekarat. Bang! 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 Di udara, setiap kali Fang Yu memukul tubuh Yuntian, akan terdengar suara teredam yang menakutkan. Semua orang di lapangan tercengang saat ini. Ketika pemuda ini tiba-tiba muncul, dia menghajar Yuntian lebih keras dari Tuan Wu Nian sekarang. Namun, dengan pelajaran yang didapat sebelumnya, kali ini tidak ada yang berani bersorak. Yuntian ini hanyalah orang lemah yang tidak bisa dibunuh. Master Wu Nian yang sekarat, tergeletak di tanah sekarang, adalah contoh yang berdarah. Ledakan. Fang Yu menggabungkan tinjunya dan menghantam perut Yuntian, memukulnya lagi ke tanah, menciptakan penyok besar. Yuntian berbaring di dalam lubang, wajahnya berlumuran darah, dan penampilan aslinya sama sekali tidak bisa dikenali. Hampir setiap tulang di tubuhnya diremukkan oleh Fang Yu. Dapat dikatakan, bahwa ini adalah situasi paling tragis yang pernah dialami seseorang. Tapi saat ini, Yuntian sangat bersemangat, meski terasa nyeri hebat di setiap bagian tubuh. Namun, ia juga merasakan potensi tubuh fisiknya telah aktif sepenuhnya. Klik. Dia hanya berbaring tak bergerak, dan tulang-tulang di tubuhnya mulai memperbaiki diri. Fang Yu tahu bahwa Yuntian sengaja dipukuli olehnya. Dalam prosesnya, aura di tubuh Yuntian menjadi semakin kuat.
Sama seperti sekarang. Fang Yu menghancurkan setiap tulang di tubuh Yuntian hingga berkeping-keping. Seorang prajurit biasa pasti sudah lama mati. Tetapi Yuntian tidak. Dia berbaring di tanah, aura pembunuh di tubuhnya mencapai puncaknya. Di saat yang sama, aura kultivasi di tubuhnya juga terus meningkat. Gunakan cedera fisik untuk membuka potensi tubuh Anda dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Tidak ada yang lebih akrab dengan teknik ini selain Fang Yu. Ini adalah salah satu teknik rahasia Istana Xian yang tidak diajarkan pada saat itu. Di seluruh dunia budidaya keabadian, hanya satu sekte, Istana Xian, yang menguasai teknik yang hampir masokis ini. Orang yang tidak terlalu kejam, tidak bisa mempraktikkan teknik ini sama sekali. Adapun anggota inti Istana Xian, hampir semua orang telah mempraktikkan teknik ini dengan sangat sempurna. Juga mengandalkan keterampilan ini, Istana Xian telah berulang kali menang dalam konfrontasi sekte dan berhasil dipromosikan menjadi sekte kelas 1. Ketika Fang Yu pergi ke Istana Xian dengan pedang panjang, alasan mengapa dia membutuhkan 7 hari 7 malam untuk membunuh semua orang adalah karena adanya teknik ini. Para tetua itu, para tetua tertinggi, semuanya telah mempraktikkan keterampilan ini secara ekstrim. Selama mereka masih memiliki sisa nafas, mereka dapat berdiri dan terus berjuang dan menjadi lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit untuk melenyapkan Istana Xian. Fang Yu mengandalkan tekadnya untuk bertahan sampai akhir, dan membunuh penatua tertinggi Istana Xian yang terakhir. Tanpa diduga, orang-orang di Istana Xian tidak hanya tidak mati, tetapi juga mewarisi keterampilan terkutuk ini. Mata Fang Yu menjadi semakin dingin, memandangi lubang di depannya. Dia tahu Yuntian akan segera berdiri. Teman kecil, kamu tidak bisa menyerangnya seperti ini, setiap kali dia terluka, dia hanya akan menjadi lebih kuat. Untuk mengalahkannya, kamu harus membunuhnya dengan satu pukulan. Pada saat ini, Guru Wunian menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan pesan kepada Fang Yu. Fang Yu memandang Tuan Wunian dengan acuh tak acuh. Membunuh Yuntian bukanlah masalah sama sekali baginya. Tapi dia tidak ingin membunuh Yuntian secepat itu. Memang benar, tanpa membunuh Yuntian, semakin parah luka Yuntian, dia akan semakin kuat. Namun, rasa sakit yang ditimbulkan oleh setiap pukulan di tubuh Yuntian tersebut memang nyata. Fang Yu akan membuat Yuntian menderita sakit yang paling parah di dunia. Ia akan membuat kekuatan yang diperoleh Yuntian karena menggunakan teknik latihan tersebut, tidak dapat menggantikan rasa sakit yang akan Fang Yu berikan.